Di jantung Jazirah Arab, di mana pasir gurun berbisik menceritakan kejayaan kabilah-kabilah perkasa, hiduplah sebuah suku yang dikenal karena keberanian dan kefasihan lidahnya, Bani Sulaim. Di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan nasab dan kekuatan retorika inilah, lahir seorang bayi perempuan yang kelak namanya akan abadi melampaui zaman. Ia diberi nama Tumador binti Amr bin Shuraid. Namun, sejarah lebih mengenalnya dengan sebuah julukan yang menggambarkan keanggunan fisiknya, Al-Khonsa. Nama Al-Khonsa secara harfiah merujuk pada hidung yang sedikit mendongak dengan ujung yang rata, sebuah ciri fisik yang dalam estetika Arab klasik sering disamakan dengan kecantikan hidung anak rusa atau kijang. Namun, kecantikan Al-Khonsa bukanlah sekedar kulit ari. Ia adalah perpaduan langka antara keelokan paras, kemuliaan adab, dan kecerdasan intelektual yang tajam. Sejak belia, ia telah menunjukkan bahwa dirinya adalah mutiara paling berkilau yang pernah dihasilkan oleh rahim Bani Sulaim. Lingkungan tempat Al-Khonsa tumbuh adalah sebuah universitas terbuka bagi sastra. Bagi orang Arab jahiliyah, puisi bukan sekedar hiburan. Ia adalah arsip sejarah, senjata diplomasi, dan puncak dari segala pencapaian intelektual. Seorang penyair dalam sebuah suku memiliki kedudukan yang setara dengan seorang panglima perang. Al-Khonsa tumbuh dalam keluarga bangsawan yang terhormat. Ayahnya, Amr bin Shuraid, adalah pemimpin kaumnya yang disegani. Hal ini memberinya akses pada pendidikan karakter yang kuat, menjadikannya wanita yang mandiri, berwibawa, dan memiliki harga diri yang tinggi. Karakter Al-Khonsa dibentuk oleh luasnya cakrawala padang pasir. Ia bukan wanita yang hanya berdiam di balik tirai kemah. Ia adalah pengamat yang jeli terhadap kehidupan. Ia memahami dinamika sosial sukunya, menghayati setiap konflik dan rekonsiliasi, serta menyerap keindahan bahasa Arab dalam bentuknya yang paling murni dan paling liar. Ketajaman inderanya inilah yang kelak ia tuangkan ke dalam bait-bait syair yang mampu menggetarkan perasaan siapapun yang mendengarnya. Kehebatan Al-Khonsa yang paling menonjol dan yang membuatnya tak tertandingi hingga hari ini adalah kemampuan linguistiknya. Ia memiliki kemampuan luar biasa dalam merangkai kata-kata, diksimu yang presisi, rima yang mengalun harmonis, dan metafora yang sangat dalam. Jika penyair pria pada masanya sering terjebak dalam tema-tema peperangan yang kasar atau pemujaan diri yang berlebihan, Al-Khonsa membawa sentuhan emosional yang lebih murni, namun tetap perkasa. Kemampuannya berpuisi bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan mengalir seperti mata air di tengah oase. Ia mampu menangkap esensi dari sebuah kejadian dan membungkusnya dalam rima yang sulit ditiru. Para kritikus sastra Arab, baik dari zaman jahiliyah maupun masa Islam, mencapai sebuah konsensus yang jarang terjadi. Mereka sepakat bahwa tidak ada wanita, baik sebelum maupun sesudah masanya, yang memiliki kekuatan puitis melebihi Al-Khonsa. Ia adalah standar emas bagi penyair wanita dalam sejarah sastra dunia. Panggung pembuktian bagi setiap penyair besar saat itu adalah Pasar Ukaz. Di pasar tahunan ini, para jawara kata dari seanteron jazirah berkumpul untuk membacakan karya-karya terbaik mereka. Disinilah reputasi seseorang dipertaruhkan. Al-Khonsa sering hadir di sana, berdiri dengan penuh percaya diri di hadapan para sastrawan pria yang biasanya mendominasi panggung. Salah satu momen legendaris adalah pengakuan dari An-Nabirah Ad-Dubyani, seorang hakim sastra paling otoriter di masa itu. Di bawah tenda merah miliknya, An-Nabirah mendengarkan bait-bait yang dilantunkan Al-Khonsa. Setelah menyimak dengan seksama, sang maestro sastra itu pun berucap dengan penuh kekaguman. Andai saja Al-A'sya, penyair besar lainnya, membacakan puisinya kepadaku lebih dulu, niscaya aku akan mengatakan bahwa engkaulah penyair yang paling hebat di seluruh jazirah ini. Pernyataan ini bukan sekedar pujian kosong. Bagi seorang pria di zaman itu, untuk mengakui keunggulan intelektual dan artistik seorang wanita di depan publik adalah pengakuan yang sangat luar biasa. Al-Khonsa tidak hanya dianggap sebagai penyair wanita terbaik, ia dianggap setara dengan para raksasa penyair pria yang karya-karyanya digantung di dinding Ka'bah, Mu'allaqat. Meskipun popularitasnya meroket, Al-Khonsa tetap menjaga martabatnya. Kecantikan dan kecerdasannya mengundang banyak pelamar dari kalangan bangsawan Arab. Namun, ia bukanlah sosok yang mudah didikte oleh tradisi yang mengekang. Ia memiliki standar yang tinggi dalam memilih pasangan, yang menunjukkan bahwa ia menghargai dirinya sendiri bukan hanya sebagai objek keindahan,
tetapi sebagai subjek yang memiliki kehendak bebas. Kepribadiannya yang santun namun tegas menjadikannya sosok yang sangat dihormati di kalangan kaumnya. Ia sering menjadi penengah dalam diskusi-diskusi penting, dan kata-katanya selalu didengar karena mengandung hikmah dan kejujuran. Kesantunannya dalam bergaul tidak pernah melunturkan ketajaman lidahnya saat ia harus membela kebenaran atau memuji kepahlawanan. Kehidupan Al-Khonsa di bab 1 ini menggambarkan sosok mutiara dari Bani Sulaim dalam keadaan yang paling cemerlang sebelum badai ujian menerpa. Ia adalah simbol pencapaian tertinggi dari apa yang bisa dicapai oleh seorang manusia melalui kekuatan kata-kata. Namun, di balik kefasihannya yang memukau, takdir sedang mempersiapkan babak-babak baru yang akan menguji apakah kekuatan batinnya setangguh bait-bait syairnya. Al-Khonsa menyajarkan kepada kita bahwa kecerdasan dan kemuliaan karakter adalah perhiasan sejati yang tidak akan pudar oleh usia. Ia berdiri sebagai bukti sejarah bahwa di masa yang sering dianggap gelap bagi kaum wanita, jahiliyah, seorang wanita dengan integritas dan talenta yang luar biasa mampu memaksakan dunia untuk mengakui keberadaannya. Ia bukan sekedar pengikut zaman, ia adalah sang pembentuk zaman melalui tintanya. Inilah Al-Khonsa, sang legenda yang memulai perjalanannya dari padang pasir Bani Sulaim. Seorang wanita yang kelak akan membuktikan bahwa puisi yang paling indah bukanlah yang tertulis di atas lembaran kulit binatang, melainkan yang terukir dalam pengorbanan dan ketabahan hati seorang ibu. Namun, sebelum ia sampai pada titik itu, ia harus melewati lembah air mata yang akan mengubah seluruh pandangannya terhadap kehidupan dan ketuhanan. Di tengah tatanan masyarakat jahiliyah yang seringkali memandang wanita sebagai pelengkap struktur kesukuan atau simbol prestise laki-laki, Al-Khonsa tumbuh sebagai anomali yang memukau. Jika bab 1 telah melukiskan kecemerlangan lisannya, maka bab 2 ini akan menelusuri kedalaman jiwanya. Sebuah jiwa yang tidak bisa dibeli dengan emas, tidak bisa ditundukkan dengan nama besar, dan tidak bisa dipenjara oleh tradisi yang mengekang. Kebebasan Al-Khonsa bukan sekedar kebebasan untuk berkata-kata, melainkan kebebasan untuk menentukan arah hidupnya sendiri di dunia yang didominasi oleh kehendak para patriark. Panggung sejarah Arab pada masa itu adalah panggung yang keras. Kehormatan sebuah kabilah seringkali dipertaruhkan melalui pernikahan politik. Wanita-wanita dari nasab yang tinggi, seperti Al-Khonsa dari Bani Sulaim, biasanya menjadi pion dalam catur aliansi antar suku. Namun, Tumador, nama aslinya, memiliki sesuatu yang jarang dimiliki wanita lain pada zamannya, kesadaran penuh atas harga diri dan hak untuk memilih. Kisah kemandirian Al-Khonsa mencapai puncaknya ketika ia didatangi oleh salah satu pelamar paling terpandang di seluruh jazirah Arab, Duraid bin As-Simmah. Nama Duraid bukanlah nama sembarangan. Ia adalah pemimpin Bani Jusham, seorang kesatria yang telah memenangkan ratusan pertempuran dan seorang penyair ulung yang disegani. Dalam logika zaman itu, lamaran dari Duraid adalah sebuah anugerah yang mustahil ditolak oleh keluarga manapun. Ia membawa kekayaan, perlindungan, dan kemasyhuran yang melimpah. Duraid datang menemui ayah Al-Khonsa, Amr bin Shuraid, dengan segala keagungan seorang panglima. Ia yakin bahwa dengan reputasinya, tidak akan ada penghalang bagi keinginannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menjadi catatan sejarah yang memperlihatkan betapa kuatnya karakter Al-Khonsa. Ketika sang ayah menyampaikan maksud lamaran tersebut kepada putrinya, ia tidak melakukannya sebagai perintah mutlak, karena ia tahu bahwa Al-Khonsa memiliki kecerdasan yang setara dengan laki-laki paling bijak sekalipun. Al-Khonsa tidak terpesona oleh nama besar Duraid, tidak pula tergiur oleh tumpukan harta yang dibawa sebagai mahar. Ia melihat melampaui atribut lahiriah tersebut. Baginya, pernikahan bukan sekedar perpindahan kepemilikan dari ayah ke suami, melainkan penyatuan dua jiwa yang harus didasari oleh keselarasan dan keridoan hati. Dengan penuh adab namun tanpa keraguan sedikit pun, Al-Khonsa memberikan jawabannya yang legendaris. Ia tidak bersembunyi di balik kata-kata kiasan yang lemah. Ia menatap realitas dengan tajam dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku,
Aku tidak akan meninggalkan pemuda-pemuda dari kaumku sendiri yang aku kenal keberanian dan keluhurannya demi seorang tua dari Bani Jusham yang hanya mengandalkan sisa-sisa kejayaannya. Pernyataan ini adalah sebuah ledakan di tengah heningnya padang pasir. Menolak Duraid bin Al-Simmah dianggap sebagai tindakan yang sangat berani, bahkan cenderung nekat. Namun bagi Al-Khonsa, kejujuran terhadap nurani jauh lebih penting daripada menjaga perasaan seorang penguasa asing. Ia memilih untuk tetap berada di tengah kaumnya, Bani Sulaim, tempat di mana ia merasa dihargai sebagai individu, bukan sekedar sebagai trofi bagi seorang penakluk. Melawan arus tradisi. Penolakan ini bukan didasari oleh kesombongan, melainkan oleh kemandirian berpikir. Al-Khonsa menyadari bahwa jika ia menerima lamaran tersebut hanya karena tekanan sosial atau rasa sungkan, ia akan mengkhianati integritas yang ia bangun melalui syair-syairnya. Bagaimana mungkin ia bisa menyuarakan kebenaran dan kebebasan dalam puisinya jika hidupnya sendiri terjepit dalam kompromi yang tidak ia inginkan? Keberaniannya ini memberikan pesan kuat kepada seluruh kabilah di sekitarnya. Al-Khonsa membuktikan bahwa seorang wanita memiliki hak veto atas masa depannya. Di era di mana suara wanita seringkali dianggap sebagai bisikan yang tak berarti dalam majelis-majelis suku, Al-Khonsa menjadikan suaranya sebagai gema yang tak bisa diabaikan. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang manusia terletak pada kemampuan untuk berkata tidak pada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Sikap Al-Khonsa ini tidak lantas membuatnya dikucilkan. Sebaliknya, penghormatan kaumnya terhadapnya semakin meningkat. Mereka melihat bahwa putri Amr bin Shuraid ini bukan hanya pemanis di pasar Ukas dengan bait-bait eleginya, tetapi ia adalah pilar kekuatan moral bagi Bani Sulaim. Ia adalah contoh nyata bahwa kecantikan dan kelembutan seorang wanita bisa bersanding dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Duraid bin Al-Simmah meski merasa terpukul dan terhina oleh penolakan tersebut, tidak bisa menyangkal kekagumannya. Ia bahkan menggubah syair untuk mengenang penolakan itu, mengakui bahwa Al-Khonsa adalah wanita yang memang berbeda dari yang lain. Hal ini membuktikan bahwa ketegasan prinsip justru akan melahirkan rasa hormat bahkan dari pihak yang kita tolak sekalipun. Kemandirian yang ditunjukkan Al-Khonsa di masa mudanya ini merupakan latihan mental yang sangat krusial. Tanpa jiwa yang merdeka ini, ia mungkin tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk menghadapi tragedi-tragedi besar yang akan menimpanya di masa depan. Keteguhan hatinya saat menolak perjodohan adalah binih yang sama yang kelak akan tumbuh menjadi ketabahan luar biasa saat ia harus melepaskan anak-anaknya ke medan juang. Bab ini mempertegas bahwa Al-Khonsa bukanlah produk dari lingkungannya, melainkan ia adalah subjek yang membentuk lingkungannya. Ia menolak untuk menjadi korban keadaan. Ia mengajari kita bahwa sebelum seseorang bisa berbakti pada sesuatu yang lebih besar, seperti agama atau bangsa, ia harus terlebih dahulu memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri. Jika pada bab-bab sebelumnya, kita mengenal Al-Khonsa sebagai lambang kecemerlangan intelektual dan kemandirian jiwa, maka pada bab ini kita akan memasuki lorong paling gelap dalam kehidupannya. Padang pasir yang luas, yang biasanya menjadi saksi atas bait-bait pujian dan kebanggaan sukunya, kini berubah menjadi hamparan sunyi yang hanya memantulkan gema isak tangis. Inilah masa di mana tinta Al-Khonsa tidak lagi mengalirkan kebanggaan, melainkan air mata darah yang abadi dalam sejarah sastra Arab sebagai rita, puisi ratapan yang paling menyayat kalbu. Kehidupan di Jazirah Arab masa jahiliyah adalah kehidupan yang dibatasi oleh pedang dan dendam. Konflik antar suku adalah napas keseharian, di mana nyawa seringkali menjadi harga yang harus dibayar demi sebuah kehormatan semu. Bagi Al-Khonsa, tragedi ini tidak datang sekali, melainkan dua kali, menghantam pilar-pilar pelindung hidupnya hingga ia runtuh dalam kedukaan yang tak bertepi. Gugurnya sang kakak, Muawiyah. Ujian pertama datang dengan gugurnya kakak laki-lakinya, Muawiyah. Dalam sebuah bentrokan antar suku yang brutal, Muawiyah tewas di tangan musuh. Bagi Al-Khonsa, Muawiyah adalah sosok kakak yang perkasa, seorang pemimpin yang ia kagumi. Kehilangannya meninggalkan lubang besar dalam struktur batinnya. Al-Khonsa mulai menggubah syair-syair sedih, namun pada titik ini, ia masih memiliki satu sandaran utama yang membuatnya tetap tegak. Adik laki-lakinya yang paling ia cintai, Sakhr.
Sakhr bukan sekedar saudara bagi Al-Khonsa, ia adalah personifikasi dari kedermawanan dan perlindungan. Dikisahkan dalam sejarah, setiap kali Al-Khonsa mengalami kesulitan ekonomi akibat perilaku suaminya yang boros, Sakhr selalu membagi dua harta kekayaannya untuk diberikan kepada saudarinya tanpa sedikit pun rasa keberatan. Sakhr adalah gunung tempat Al-Khonsa berlindung dari teriknya cobaan hidup. Namun justru pada sosok inilah ujian yang paling menghancurkan itu berlabuh. Tak lama setelah kematian Muawiyah, sebuah tragedi yang lebih hebat menimpa. Sakhr terluka parah dalam sebuah pertempuran saat membela kehormatan sukunya. Ia menderita luka yang membusuk selama setahun penuh. Selama masa itu, Al-Khonsa merawat adiknya dengan penuh ketelatenan, menyaksikan perlahan-lahan napas sang pahlawan melemah hingga akhirnya maut menjemputnya. Kematian Sakhr adalah titik di mana Al-Khonsa mati secara emosional. Baginya, dunia telah kehilangan cahayanya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa sosok yang begitu dermawan dan gagah harus berkalang tanah. Disinilah tradisi jahiliyah mengambil alih kesadarannya. Dalam masyarakat pra-Islam, kematian seorang pahlawan seringkali dirayakan dengan ratapan yang berlebihan, sebuah bentuk protes terhadap takdir yang dianggap kejam. Al-Khonsa tenggelam dalam ritual duka yang ekstrim. Ia memotong rambutnya, mengenakan pakaian dari bulu domba yang kasar sebagai tanda berkabung, dan terus-menerus menangis hingga matanya mengalami iritasi parah. Ia menolak untuk dihibur. Namanya, yang tadinya berarti si hidung indah, kini lebih dikenal sebagai wanita yang matanya tak pernah kering. Dalam kegelapan jiwanya, Al-Khonsa melahirkan karya-karya sastra yang tak tertandingi dalam hal kedalaman rasa sakit. Puisi-puisinya bukan lagi sekedar susunan kata, melainkan rintihan ruh yang terluka. Ia menggambarkan Sakhr sebagai matahari yang terbit untuk mengingatkannya pada duka, dan matahari yang terbenam untuk membawa kembali kenangan pahit. Salah satu penggalan baitnya yang paling terkenal menggambarkan betapa ia melihat seluruh alam semesta ikut berduka. Matahari terbit mengingatkanku pada Sakhr, dan aku meratapinya setiap kali matahari terbenam. Ia tidak hanya meratapi kematian fisiknya, tetapi juga kehilangan nilai-nilai luhur yang dibawa adiknya. Ia mempertanyakan kepada bintang, kepada angin, dan kepada bumi, mengapa mereka masih tetap ada sementara Sakhr telah tiada. Kepiawaiannya dalam merangkai diksi membuat siapapun yang mendengar syairnya akan ikut merasakan sesak di dada. Al-Khonsa telah mengubah kesedihan pribadinya menjadi sebuah monumen kolektif bagi seluruh bangsa Arab. Selama bertahun-tahun, Al-Khonsa hidup dalam siklus ratapan. Ia hadir di pasar-pasar besar seperti Ukaz, namun bukan lagi untuk beradu kemandirian atau kecantikan, melainkan untuk membacakan elegi-elegi kematian yang membuat para pendengarnya bersimbah air mata. Ia menjadi ikon kesedihan nasional. Namun, di balik kemasyhuran syairnya, jiwanya tetap kosong. Dalam perspektif jahiliyah, tidak ada konsep sabar atau ridho terhadap ketentuan Tuhan. Kematian adalah akhir yang tragis, sebuah ketidakadilan nasib yang harus ditangisi selamanya. Al-Khonsa terjebak dalam pemikiran ini. Ia merasa bahwa dengan terus menangis, ia sedang menunaikan kewajiban moralnya sebagai seorang saudari yang setia. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang menghancurkan dirinya sendiri dalam api duka yang tidak akan pernah padam oleh air mata sebanyak apapun. Masa-masa ini adalah masa di mana Al-Khonsa berada pada titik terendah kemanusiaannya. Ia adalah seorang jenius yang lumpuh oleh rasa kehilangan. Ia adalah seorang mutiara Bani Sulaim yang tertutup debu duka yang sangat tebal. Masyarakat melihatnya sebagai wanita yang paling malang, namun sekaligus paling diagumi karena kemampuannya membahasakan rasa sakit. Tahun-tahun berlalu dan rambut Al-Khonsa mulai memutih dalam pakaian duka yang sama. Namun di ufuk timur Jazirah Arab, sebuah cahaya baru mulai bersinar. Sebuah risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW mulai menyebar, menawarkan cara pandang baru tentang hidup, mati, dan apa yang ada di balik liang lahat.
Al-Khonsa dengan segala luka yang belum mengering di hatinya akan segera dipertemukan dengan kebenaran yang akan menjungkir balikan seluruh logika sedihnya. Ia akan belajar bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, dan bahwa air mata yang tumpah karena protes terhadap takdir bisa diubah menjadi kekuatan iman yang luar biasa. Namun sebelum cahaya itu masuk ke relung hatinya, ia harus melewati sisa-sisa malam yang panjang di padang pasir, memeluk pusara Sahr dan menyadari bahwa syair terindah sekalipun tidak akan pernah bisa menghidupkan kembali mereka yang telah tiada. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari sekedar kata-kata. Ia membutuhkan iman. Tahun-tahun yang dihabiskan Al-Khonsa dalam balutan pakaian duka yang kasar telah mengubahnya menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Matanya yang pernah dipuji seindah mata kijang kini kusam dan sembab oleh air mata yang seolah tak punya muara. Bagi masyarakat Arab, ia adalah monumen kesedihan yang hidup. Namun, tepat ketika ia merasa dunianya telah berakhir di pusara Sahr dan Muawiyah, sebuah angin perubahan berhembus dari arah Madinah. Sekitar tahun 629 Masehi atau tahun ke-8 Hijriyah, kabar tentang seorang nabi yang membawa risalah kedamaian mulai menembus batas-batas wilayah Bani Sulaim. Bagi Al-Khonsa, Islam tidak datang sebagai sekadar aturan hukum baru, melainkan sebagai sebuah jawaban atas kegelisahan eksistensial yang selama ini ia tumpahkan dalam bait-bait eleginya. Ia yang terbiasa mempertanyakan ketidakadilan maut kepada bintang-bintang, kini dihadapkan pada sebuah ajaran yang menjelaskan bahwa kematian hanyalah sebuah gerbang, bukan akhir dari segalanya. Al-Khonsa tidak menunggu hidayah itu datang dengan diam. Bersama rombongan delegasi dari Bani Sulaim, wanita penyair ini menempuh perjalanan jauh menuju Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Bayangkan pertemuan itu, seorang wanita yang seluruh reputasi hidupnya dibangun di atas fondasi ratapan bertemu dengan pembawa risalah yang mengajarkan ketabahan, sabar. Saat ia berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW, ia bukan lagi sekadar penyair yang mencari panggung. Ia adalah jiwa yang haus akan ketenangan. Rasulullah SAW yang sangat menghargai keindahan bahasa dan kebenaran menyambutnya dengan penuh penghormatan. Beliau mengetahui kapasitas intelektual Al-Khonsa dan kehebatan syair-syairnya. Dalam sebuah riwayat yang masyhur, Rasulullah SAW sering meminta Al-Khonsa untuk membacakan puisi-puisinya. Beliau akan menyimak dengan saksama, lalu berkata, "Wahai Khonsa, teruskanlah." "Heh, ya Khons," sambil memberikan isyarat dengan tangan beliau sebagai bentuk kekaguman. Pujian Rasulullah ini bukan sekadar validasi atas bakatnya, melainkan sebuah bentuk pembaptisan ulang bagi pena Al-Khonsa. Di titik inilah transformasi spiritual itu dimulai secara radikal. Al-Khonsa menyadari bahwa lidahnya yang fasih tidak diciptakan Tuhan hanya untuk meratapi tulang belulang yang membusuk, melainkan untuk mengagungkan Sang Pencipta kehidupan itu sendiri. Islam melarang praktik niyaha, ratapan berlebihan yang dilakukan dengan memukul-mukul diri, merobek pakaian, atau mengucapkan kata-kata yang memprotes takdir Tuhan. Bagi orang awam, ini mungkin hanya sebuah aturan, namun bagi Al-Khonsa, ini adalah sebuah revolusi batin. Bagaimana mungkin seorang wanita yang selama puluhan tahun hidup dari air mata duka, tiba-tiba harus berhenti meratap? Jawabannya terletak pada perubahan paradigma. Melalui Islam, Al-Khonsa memahami bahwa Sahr dan Muawiyah bukan hilang di telan bumi, melainkan kembali kepada pemiliknya. Ia mulai menyadari bahwa duka yang ia pelihara selama ini adalah bentuk ketidakterimaan terhadap ketetapan Allah yang Maha Adil. Perlahan namun pasti, Al-Khonsa menanggalkan pakaian duka dari bulu domba yang kasar itu. Ia mencuci wajahnya dari debu-debu kesedihan masa lalu. Cahaya iman mulai meresap ke dalam pori-pori jiwanya, menggantikan kepahitan dengan rasa ridho. Ia menemukan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan dalam melampiaskan kesedihan, tetapi dalam menyerahkan kesedihan itu kepada Allah. Pena Al-Khonsa tidak berhenti bergerak, namun tinta yang mengalir darinya telah berubah warna. Jika dahulu setiap baitnya membuat orang ingin menangis karena putus asa,
Kini syair-syairnya membangkitkan harapan dan keteguhan. Ia mulai menggubah puisi-puisi yang memuji keindahan Islam, keagungan Allah, dan kemuliaan Rasulullah. Transformasi ini menunjukkan bahwa Islam tidak membunuh kreativitas atau identitas seseorang, melainkan mengarahkannya menuju tujuan yang lebih mulia. Al-Khonsa tetap menjadi penyair terbaik, namun kini ia adalah penyair tauhid. Ia menggunakan kefasihannya untuk memperkuat barisan kaum muslimin, memberikan semangat melalui kata-kata yang berbobot iman. Masyarakat yang dulu melihatnya sebagai ibu ratapan, mulai melihatnya sebagai sosok wanita bijak yang tenang. Perubahan ini begitu mencolok sehingga menjadi teladan bagi para wanita Arab lainnya. Ia membuktikan bahwa seberat apapun beban masa lalu, cahaya hidayah mampu membasuhnya hingga bersih. Salah satu bukti paling nyata dari transformasi spiritualnya adalah ketika ia mulai mengoreksi pemikirannya sendiri tentang kematian. Dalam salah satu refleksinya setelah masuk Islam, ia menyadari betapa sia-sia tahun-tahun yang ia habiskan untuk menangisi saudara-saudaranya dalam kemusyrikan. Ia mulai fokus pada persiapan diri dan keluarganya untuk kehidupan akhirat. Ia tidak lagi melihat kematian sebagai musuh yang merampas kebahagiaan, melainkan sebagai ujian kesetiaan kepada Allah. Filosofi baru ini ia tanamkan dalam-dalam ke dalam hati putra-putranya. Ia tidak ingin anak-anaknya hanya menjadi kesatria yang mencari nama besar di dunia, melainkan menjadi pejuang yang mencari ridha Allah. Transformasi Al-Khonsa di bab 4 ini adalah bukti bahwa iman adalah obat paling mujarab bagi kesehatan mental dan spiritual. Dari seorang wanita yang hancur oleh duka, ia bangkit menjadi wanita yang kokoh karena percaya pada janji Tuhan. Pena yang dulu digunakan untuk menulis elegi, kini menjadi senjata untuk menyebarkan kebenaran. Jika pada masa mudanya Al-Khonsa adalah seorang maestro yang memahat duka menjadi kata-kata, maka setelah memeluk Islam, ia beralih menjadi seorang arsitek jiwa. Transformasi spiritual yang dialaminya tidak hanya berhenti pada perubahan cara berpakaian atau berhentinya ratapan, tetapi meresap hingga ke akar perannya sebagai seorang ibu. Di bawah atap kemahnya yang kini diterangi cahaya tauhid, Al-Khonsa mendirikan sebuah institusi pendidikan yang tak kasat mata, namun sangat kokoh, Madrasatul Ula, sekolah pertama. Bab ini menelusuri bagaimana seorang wanita yang pernah hancur oleh kematian saudara-saudaranya justru menjadi sosok yang paling gigih mempersiapkan anak-anak kandungnya sendiri untuk menjemput kematian yang paling mulia. Al-Khonsa memahami bahwa tugas seorang ibu bukanlah sekedar memastikan perut anak-anaknya kenyang atau pakaian mereka bersih, melainkan memastikan bahwa ruh mereka memiliki kompas yang tepat untuk pulang kepada Sang Kholik. Di zaman jahiliyah, seorang ibu akan mendidik anak-anaknya untuk menjadi pemberani demi nama besar suku dan kabilah. Kebanggaan diukur dari berapa banyak musuh yang ditumbangkan dan seberapa tinggi status sosial yang diraih. Namun, Al-Khonsa melakukan dekonstruksi besar-besaran terhadap konsep tersebut. Ia menghapus fanatisme kesukuan, asabiyah, dari hati keempat putranya dan menggantinya dengan kecintaan kepada Allah, hubbullah. Ia sering duduk bersama keempat putranya di bawah langit gurun yang luas, menceritakan kembali ayat-ayat Al-Quran yang baru saja ia pelajari. Ia menggunakan kemampuannya dalam berpuisi, yang dulunya digunakan untuk meratapi sahar, untuk menggubah bait-bait indah yang menanamkan kerinduan pada surga. Baginya, pendidikan adalah proses dialektika antara cinta seorang ibu yang lembut dan ketegasan seorang mentor yang visioner. Ia tidak ingin anak-anaknya menjadi kesatria yang hanya haus darah, melainkan pejuang yang memiliki kelembutan hati dan keteguhan iman. Al-Khonsa tidak memberikan ceramah yang kaku. Pendidikan yang ia berikan adalah pendidikan berbasis keteladanan. Anak-anaknya melihat sendiri bagaimana ibu mereka, yang dulu matanya selalu sembab oleh duka, kini menjadi sosok yang paling tenang dalam menghadapi cobaan. Ketenangan Al-Khonsa adalah pelajaran pertama bagi mereka tentang apa itu tawakal.
Ia mengajarkan mereka bahwa hidup di dunia hanyalah persinggahan singkat, seperti seorang pengelana yang berteduh di bawah pohon sebelum melanjutkan perjalanan panjang. Nilai-nilai inilah yang membuat keempat putranya tumbuh dengan perspektif yang berbeda dari pemuda sebayanya. Di saat pemuda lain mungkin sibuk mengejar harta rampasan perang atau pengakuan sosial, putra-putra Al-Khonsa dididik untuk mengejar ridha Allah. Al-Khonsa sering berpesan, "Anak-anakku, kalian memeluk Islam dengan sukarela dan berhijrah dengan pilihan sendiri. Jika kalian melihat perang telah berkobar, terjunlah ke dalamnya dengan penuh keberanian. Carilah kemenangan atau syahadah." Pesan ini bukanlah bentuk ketidakpedulian seorang ibu, melainkan bentuk cinta tertinggi. Cinta yang ingin mempertemukan kembali keluarga mereka di tempat yang tidak ada lagi perpisahan, Surga Aden. Sebagai seorang penyair, Al-Khonsa tahu betul bahwa kata-kata memiliki daya ledak yang lebih kuat daripada pedang. Ia menggunakan retorikanya untuk memotivasi mental anak-anaknya. Jika dulu ia menggunakan syair untuk mengabadikan kematian saudara-saudaranya agar terus diingat dalam duka, kini ia menggunakan syair untuk merayakan perjuangan di jalan Allah. Ia membangun narasi di dalam rumahnya bahwa menjadi seorang muslim adalah sebuah kehormatan yang harus dijaga dengan nyawa. Ia menanamkan rasa percaya diri kepada putra-putranya bahwa mereka adalah pembela kebenaran. Pengaruh pendidikan Al-Khonsa ini begitu mendalam sehingga keempat anaknya tumbuh menjadi pemuda yang memiliki satu frekuensi batin. Mereka tidak takut pada kematian, karena ibu mereka telah mengajarkan bahwa kematian di jalan Allah adalah puncak dari segala pencapaian manusia. Seringkali kita mendengar istilah bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, dan Al-Khonsa adalah perwujudan paling nyata dari kalimat tersebut. Ia membuktikan bahwa kualitas seorang anak sangat bergantung pada kualitas visi ibunya. Jika seorang ibu hanya bervisi dunia, maka anaknya akan menjadi budak dunia. Namun, jika seorang ibu bervisi akhirat, maka anaknya akan menjadi pembebas sejarah. Al-Khonsa tidak memanjakan anak-anaknya dengan kenyamanan yang melalaikan. Ia justru menempa mereka dengan kesulitan dan kedisiplinan. Namun, di balik ketegasan itu, ada doa-doa panjang yang ia langitkan di tengah malam. Ia sadar bahwa ia hanya perantara. Allah lah yang memegang hati anak-anaknya. Inilah keseimbangan antara ikhtiar mendidik dan tawakal mendoakan yang membuat madrasah Al-Khonsa begitu efektif. Tahun 15 Hijriah menjadi saksi bagi salah satu palagan paling menentukan dalam sejarah peradaban Islam, Perang Qadisiyah. Di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas, ribuan mujahidin bergerak menuju dataran Irak untuk berhadapan dengan kekaisaran Persia yang megah. Di antara barisan panjang yang berdebu itu, terdapat 4 pemuda gagah yang membawa doa dan restu dari seorang ibu yang luar biasa. Al-Khonsa, yang kini telah berusia senja namun memiliki ruh yang lebih muda dari sebelumnya, tidak hanya melepas mereka dengan lambaian tangan, ia melepas mereka dengan sebuah khutbah yang akan tercatat selamanya dalam memori sejarah. Jika dahulu di masa jahiliyah ia akan meratap sejadi-jadinya saat orang tercinta pergi berperang, kini Al-Khonsa berdiri tegak lurus seperti tombak yang tertancap di bumi. Tidak ada air mata kelemahan, tidak ada tarikan baju yang menghalangi langkah kaki anak-anaknya. Sebaliknya, ia memanggil keempat putranya pada malam sebelum pertempuran besar itu meletus, mengumpulkan mereka di bawah tenda yang tenang, dan memberikan wasiat terakhirnya sebagai seorang ibu sekaligus guru spiritual. Al-Khonsa menatap wajah keempat anaknya satu persatu. Ia melihat pantulan keberanian ayahnya dan kemuliaan paman-paman mereka, Sakar dan Muawiyah, dalam diri pemuda-pemuda ini. Namun ia tidak ingin mereka bertempur demi dendam keluarga atau kejayaan suku. Dengan suara yang stabil dan penuh wibawa, ia berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian telah memeluk Islam dengan ketaatan dan berhijrah dengan pilihan kalian sendiri. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, kalian adalah putra-putra dari satu ayah dan satu ibu. Aku tidak pernah mengkhianati ayahmu, tidak pula memalukan pamanmu, atau mencoreng nasabmu.
Kalimat pembuka ini adalah penegasan martabat. Al-Khonsa sedang memberitahu mereka bahwa mereka lahir dari rahim yang suci dan garis keturunan yang terhormat. Maka sudah sepatutnya mereka menjaga kehormatan itu di medan laga. Namun ia segera membawa percakapan itu ke level yang lebih tinggi. Ketahuilah bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia yang fana. Wahai anak-anakku, bersabarlah, tabahlah, bertawakallah, dan bersiap siagalah. Jika kalian melihat perang telah berkobar dan apinya telah menyala, terjunlah ke tengah-tengahnya. Jemputlah kematian dengan gagah berani, niscaya kalian akan meraih kemuliaan di negeri keabadian, surga. Di balik ketegaran Al-Khansa, ada sebuah keyakinan yang menghujam dalam janji Rasulullah SAW. Ia teringat sabda Nabi bahwa seorang ibu yang merelakan anak-anaknya gugur di jalan Allah akan mendapatkan jaminan surga dan syafaat. Baginya, ini bukan sekedar taruhan, melainkan sebuah kepastian iman. Ia tidak sedang membuang anak-anaknya, ia sedang menabung mereka di sebuah tempat di mana tidak ada lagi kematian, sakit hati, atau perpisahan. Keempat putranya mendengarkan dengan khusyuk. Pesan sang ibu menjadi api yang membakar semangat mereka. Mereka tidak melihat wajah seorang ibu yang ketakutan akan kehilangan, melainkan wajah seorang mukminah yang merindukan pertemuan dengan Allah melalui pengorbanan darah dagingnya sendiri. Dengan restu yang begitu kuat, mereka berangkat ke medan Qadisiyah dengan satu tekad, menang atau syahid. Pertempuran Qadisiyah berlangsung selama beberapa hari dengan sangat sengit. Gajah-gajah perang Persia dan ribuan anak panah memenuhi langit. Di kemah belakang, Al-Khansa menunggu. Inilah momen yang paling dramatis dalam hidupnya. Setiap kali ada utusan yang datang membawa berita dari garis depan, ia tidak bertanya tentang kemenangan atau harta rampasan perang. Pertanyaan pertamanya selalu sama, bagaimana keadaan anak-anakku terhadap Tuhannya? Satu persatu, kabar duka itu tiba. Putra pertamanya gugur setelah menerjang barisan musuh dengan berani. Tak lama kemudian, putra kedua menyusul, lalu yang ketiga, dan akhirnya si bungsu. Keempatnya gugur di medan yang sama, pada pertempuran yang sama. Bagi logika manusia biasa, ini adalah bencana total. Kehilangan 4 anak sekaligus dalam satu waktu adalah beban yang bisa menghancurkan kewarasan siapapun. Saat kepastian bahwa keempat putranya telah syahid sampai ke telinga Al-Khansa, suasana menjadi hening. Orang-orang di sekitarnya bersiap untuk melihat ledakan duka yang legendaris dari sang Ratu Ratapan. Mereka mengira ia akan kembali ke tabiat lamanya, memotong rambut dan meratap hingga pingsan seperti saat ia kehilangan Sakhr dahulu. Namun, sejarah justru mencatat sebuah reaksi yang paling agung yang pernah ditunjukkan oleh seorang manusia. Al-Khansa mengangkat tangannya ke langit, wajahnya tidak basah oleh air mata nestapa, melainkan bersinan oleh cahaya ridha. Ia berucap dengan kalimat yang menggetarkan arsy. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan kematian mereka sebagai syuhada. Aku berharap kepada Tuhanku agar Dia mengumpulkanku bersama mereka dalam naungan rahmat-Nya di syurganya yang luas. Kalimat ini adalah gema Qadisiyah yang sesungguhnya. Inilah puncak dari perjalanan spiritual Al-Khansa. Ia telah berhasil menaklukkan ego batinnya. Ia tidak lagi memandang kematian sebagai pencuri kebahagiaan, melainkan sebagai kurir kemuliaan. Di titik ini, ia membuktikan bahwa imannya telah melampaui segala bentuk cinta duniawi. Kematian 4 anaknya bukan lagi subjek untuk puisi ratapan, melainkan subjek untuk sujud syukur. Dunia seringkali mengukur kekayaan dari apa yang dimiliki dan kejayaan dari apa yang berhasil dipertahankan. Namun, di penghujung hayatnya, Al-Khansa, sang mutiara dari Bani Sulaim, mengajarkan parameter yang sepenuhnya berbeda. Ia membuktikan bahwa kekayaan sejati adalah kemampuan untuk melepaskan, dan kejayaan tertinggi adalah ketika hati mampu bersandar sepenuhnya pada ridho Sang Pencipta. Bab terakhir ini bukan sekadar penutup dari sebuah riwayat hidup, melainkan sebuah simfoni kemenangan batin yang melampaui logika kemanusiaan biasa. Berita tentang gugurnya keempat putra Al-Khansa di Qadisiyah menyebar ke seantero Madinah seperti api yang tertiup angin padang pasir. Orang-orang yang mengenal masa lalunya, yang pernah mendengar isak tangisnya yang membelah malam demi Sakhr, menahan nafas dengan cemas. Mereka bersiap untuk melihat seorang ibu yang hancur berkeping-keping. Namun apa yang mereka temukan bukanlah reruntuhan jiwa, melainkan sebuah monumen ketegaran yang tak tergoyahkan.
Dahulu Al-Khonsa adalah budak dari perasaannya sendiri. Ia membiarkan duka mendikte setiap helai nafasnya, menjadikannya tawanan bagi kenangan masa lalu yang pahit. Namun, Islam telah melakukan alkimia pada jiwanya. Ia mengubah tembaga kesedihan menjadi emas keimanan. Saat berita kematian anak-anaknya dikonfirmasi, Al-Khonsa tidak mencabuti rambutnya, tidak pula merobek pakaiannya. Ia berdiri tegak, membasuh wajahnya, dan mengucapkan kalimat yang menggetarkan sejarah. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan kesyahidan mereka. Aku berharap kepada Tuhanku agar Dia mengumpulkanku bersama mereka dalam naungan rahmat-Nya. Kalimat ini bukanlah retorika kosong atau pelarian dari rasa sakit. Ini adalah ridho, sebuah tingkatan spiritual di mana seorang hamba tidak lagi melihat musibah sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk cinta kasih Tuhan yang tersembunyi. Al-Khonsa menyadari bahwa anak-anaknya bukanlah miliknya untuk disimpan selamanya. Mereka adalah amanah yang telah ia kembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan yang paling terhormat. Dengan sikapnya tersebut, Al-Khonsa secara resmi memakamkan tradisi niyayah atau ratapan jahiliyah yang selama ini melekat pada namanya. Ia membuktikan bahwa kepiawaiannya dalam merangkai kata tidak lagi digunakan untuk memprotes takdir, melainkan untuk memuliakan ketetapannya. Jika dahulu ia dikenal karena puisinya yang membuat orang merasa putus asa atas kematian, kini ia dikenal karena diamnya yang membuat orang merasa optimis akan kehidupan setelah mati. Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal tegas dan sulit tersentuh merasa sangat takjub dengan ketabahan Al-Khonsa. Sebagai bentuk penghormatan negara dan penghargaan atas pengorbanan luar biasa keluarga ini, Umar tetap memberikan jatah tunjangan keempat putra Al-Khonsa kepada ibundanya hingga Al-Khonsa wafat. Namun bagi Al-Khonsa, materi itu bukanlah tujuannya. Kebahagiaan terbesarnya adalah keyakinan bahwa ia telah berhasil menjadi madrasah yang meluluskan para penghuni syurga. Pesan terdalam dari sisa hidup Al-Khonsa adalah tentang konsep penerimaan total. Ia mengajarkan bahwa kesedihan sejati bukanlah kehilangan orang yang dicintai, melainkan kehilangan iman saat menghadapi ujian. Kematian saudara-saudaranya di masa jahiliyah membuatnya kehilangan cahaya hidup, namun kematian keempat anaknya di masa Islam justru memberinya cahaya abadi. Perbedaan ini terletak pada satu kata, makna. Dalam Islam, Al-Khonsa menemukan makna di balik penderitaan. Ia memahami bahwa setiap tetes darah yang tumpah di jalan Allah adalah tinta yang menuliskan nama mereka di buku keabadian. Dengan ridho, ia tidak lagi merasa kehilangan, melainkan merasa menanam. Ia menanam putra-putranya di tanah Qodisiyah agar ia bisa memanen kebersamaan dengan mereka di Firdaus kelak. Al-Khonsa wafat pada masa awal kekhalifahan Utsman bin Affan, sekitar tahun 644 Masehi atau 24 Hijriah. Ia meninggalkan dunia ini bukan sebagai penyair yang malang, melainkan sebagai legenda yang agung. Warisannya bukan hanya ribuan bait puisi yang dipelajari di sekolah-sekolah sastra Arab, tetapi sebuah standar moral bagi setiap orang tua tentang bagaimana mendidik anak dengan visi yang melampaui usia dunia. Ia menjadi prototipe bagi wanita muslimah yang kuat, wanita yang mampu mengimbangi kelembutan perasaan dengan baja keimanan. Kisahnya memberikan teladan bahwa seburuk apapun masa lalu seseorang dan sedalam apapun luka yang pernah dirasakan, hidayah mampu mengubahnya menjadi kekuatan yang menginspirasi jutaan orang. Cerita Al-Khonsa binti Amr adalah pengingat bagi kita semua, bahwa air mata mungkin akan selalu ada selama kita hidup di dunia. Namun biarlah air mata itu jatuh karena kerinduan kepada Rob, bukan karena protes atas kehendaknya. Karena pada akhirnya, kita semua adalah pengelana yang sedang berjalan pulang, dan keridoan adalah bekal terbaik untuk perjalanan itu.